renungan disampaikan oleh gembala kita dari Bukit Sion dari Israel ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu dan yang membaca Alkitab hari ini Ibu Nerliana membacakan Mazmur 48 ayat 1 sampai 14 dan Pak Kasianus Dino nanti membacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 29. Terlebih dahulu kita berdoa untuk firman. Pak Tongam Johan, boleh kameranya diposisikan dengan baik, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Silakan, Pak, berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah berada di ibadah Zoom ini, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, dan sebentar lagi rektor akan membacakan firman-Mu. Biarlah Engkau bergerak hikmat akal budi, agar ia membacanya dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman-Mu itu menjadi tuntunan bagi menjalankan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur ini kepada Bapa kami yang surga. Haleluya, amin. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih, Pak Tongam Johan. Silakan, Ibu Nerliana. Baik, terima kasih, Bu Rus. Mazmur 48 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam baitmu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya, inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian. Ibrani 12
karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Allah segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh oleh api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang buat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata,
aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke gunung Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, supaya suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, terima kasih para lektor yang sudah membacakan Alkitab, Ibu Nerliana dan Pak Kasianus Dino. Kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Bukit Sion oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jang dari Bukit Sion langsung dari Israel. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh sukacita, saudara ya. Saudara, kalau tadi kata Bukit Sion tadi ya di dalam Mazmur 48, kalau dalam bahasa Inggris itu ayat 2, kalau dalam bahasa Indonesia ayat 3. Bukit Sion resembles peak of Savon. Ya, bahasa aslinya itu bukan Bukit Sion jauh di utara, bukan, saudara. Bukan ya. Entah kenapa LAI menerjemahkannya begitu, tapi itu terjemahan yang keliru atau membingungkan. Ya, tetapi the peak of Savon. Apakah peak of Savon? Peak of Savon itu seperti di zaman Ugarit. Ugarit itu zaman itu ya, zaman kuno, zaman sebelum Abraham. Bahwa itu di situ ada sebuah gunung di tempat para dewa berkumpul. Para dewa ini siapa sih sebenarnya? Para dewa menurut versinya Ugarit dan Anuma English dan segala macamnya versi kuno itu ya, yang dipercaya oleh orang-orang Mesopotamia. Para dewa ini sebenarnya orang-orang yang umurnya panjang gitu loh, saudara, yang umurnya sampai 1000 tahun, sampai ratusan tahun ya, seperti siapa? Set itu kan umurnya 600 tahun. Nuh yang umurnya kan 600 tahun. Metusalah umurnya 900 tahun, Abraham 900 tahun. Itulah para dewa tuh, saudara. Yang disebut dengan para dewa yang umurnya panjang. Manusia setengah dewa, yang dianggap dewa kan nggak mati-mati kan. Yang dibilang para dewa, dan mereka kan nggak mati-mati, mereka melihat ya, mereka melihat banyak hal, mereka nonton banyak hal. Nah, mereka kumpulnya di mana? Di puncak Savon itu ya. Kalau kita lihat itu memang salah satu puncak peradaban. Orang-orang kumpulnya di situ ya, di daerah antara Turki, Syria, Mesopotamia itu ya, daerah situ puncak Savon. Nah, saudara, Gunung Sinai, Gunung Sion itu menggantikan, kalau Gunung Sinai itu di Arab ya, saudara ya.
Gunung Sinai itu daerah kemarin kita nggak ke Gunung Sinai karena masih ditutup. Kita cuma bisa ke Sinai Peninsula. Tapi kalau Gunung Sion itulah Yerusalem hari ini ya. Hari ini saya ini ada di Galilea, Nov HaGalil, puncak dari Galil ya, puncak dari HaGalil dari Galilea. Kalau itu Nov Savon, tadi ya Bukit Sion ya menggantikan Nov Savon. Savon ya tempat para dewa tadi ya, tempat para dewa. Nah, Bukit Sion ini adalah tempatnya Yehova, saudara. Bukit Sion itu tempatnya tempatnya Yehova. Kalau Savon itu tempatnya para dewata, ya. Kalau Bukit Sion itu tempatnya Yehova, ya. Tempat Yehova bersemayam selama ada bait suci waktu itu. Jadi Daud itu sedang menceritakan bagaimana Bukit Sion ini ya yang di atasnya dibangun bait suci itu nanti akan menjadi tempatnya Yehova. Dan memang terjadi ya saudara ya, Allah hadir di situ, bahkan memberkati Salomo ya, jika umatku yang atasnya namaku disebut, yang merendahkan diri, sujud dan berdoa, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Ya, umatku yang atasnya disebut itu siapa, saudara? Kristian, ya. Kristian itulah umat yang atasnya namanya aku disebut. Ya, orang-orang Israel inilah, orang-orang Yahudi inilah, orang-orang Kristen inilah adalah umat yang atasnya namaku disebut. Ya, saudara ya, jangan bingung. Kata Kristian itu, boleh ya, hilang. Oke, kata Kristian itu, artinya kan pengikut Kristus. Israel itu adalah, enggak saudara ya, ini kok hilang nih, enggak ya. Suara saya jelas enggak? Halo? Suaranya jelas, Pastor. Cuma tidak seperti biasanya kencang gitu, tapi kedengaran jelas. Kedengaran jelas ya, sebentar ya. Apa ya? Oke, sebentar, ya, nggak apa-apa deh. Jadi saudara, Israel itu ya umat yang atasnya namaku disebut, ketika orang-orang Kristen ini menyebut dirinya Kristen, atau orang-orang ini bilang Kristian pengikut Kristus, artinya umat yang atasnya nama Tuhan disebut, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Yehova. Jadi saudara, ketika orang-orang di seluruh dunia, orang-orang beragama, kemarin kita sudah belajar ya retorika agama ya, ketika seluruh dunia itu punya Tuhan, dewa yang ada di tempat lain, maka kita punya sebuah tempat yang namanya Sion. Nah, bukan Sion yang di Yerusalem ini, bukan. Ini hanyalah simbol dari apa? Sion yang ada di surga. Ya kan? Jadi yang namanya Gunung Sion ya resembles puncak Savon, artinya Yerusalem baru yang ada di surga, di atas yang mana ya? Atas, bukan 3 dimensi, pokoknya atas itu menunjukkan sebuah tempat yang nunjau di sana, itu ya saudara ya, bukan di bawah tapi di atas. Kalau bawah itu negatif, kalau atas itu positif, maksudnya begitu. Nah, apa artinya dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara? Setiap kali ya orang-orang Yahudi ini pergi ke Bukit Sion, pergi ke Yerusalem, mereka dari segala bangsa pergi dengan sukacita untuk pulang. Bahkan ya saudara ya, ketika
orang-orang Israel terusir dari negaranya dan ada beberapa orang melakukan survei, observasi. Mereka nangis, saudara ya, kembali ke negaranya. Aliyah itu nangis. Buat orang-orang Yahudi, ya, Yerusalem itu adalah sesuatu yang dirindukan, yang didambakan. Sayangnya buat orang-orang Kristen, Yerusalem kita yang sejati itu bukan sesuatu yang didambakan. Buktinya pada takut mati kan? Enggak. Buktinya pada takut mati. Yerusalem itu adalah surga. Surganya kita, Yerusalem. Nah, tetapi kan kamu, ketika orang Israel itu pengen kembali ke Yerusalem, apakah Anda pengen kembali ke Yerusalem Anda? Enggak kan? Anda takut mati kan? Itu buktinya para apologet itu gegeran, saling memaki gara-gara alamatnya kebongkar. Takut mati. Ya, katanya memberitakan Injil tapi takut mati, takut masuk penjara, takut ini, takut itu, terus pengen takut. Jadi berteori malah maki-maki saya yang nggak takut mati, malah saudara ya, malah cari mati, ya kan? Nah, itu ya saudara ya. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan dan kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaan sepele ya saudara, kamu takut mati nggak? Kalau kamu masih takut mati, kamu belum percaya loh saudara. Yang tahu hanya kamu sendiri. Coba sekali lagi ya saya ngomong. Ketika ada orang Kristen bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu takut mati enggak? Kalau kamu masih takut mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu pengen banget pulang ke Yerusalemnya. Ya kan? Apakah Anda pengen pulang ke Yerusalemmu, saudara? Artinya surga. Siapa yang pengen masuk surga? Coba, siapa yang pengen masuk surga nih? Ngacung semua resen ini. Siapa yang pengen masuk surga? Udah tahu ya kan. Oh, yakin Alvaro, Puro. Siapa lagi yang pengen masuk surga? Cuman 2, yang lain pada nggak pengen masuk surga kan? Pak Murji itu 3. Mana tuh? Terus yo, siapa yang ingin masuk surga? Resen. Nah, ngacung dong. Yang lain itu kalau nggak ngantuk, ya pada takut. Ya kan? Nah, baru 6 yang ngacung ya kan. Siapa yang ingin masuk surga? Susah lu saudara. Takut mati enggak? Surga kan, ya kan? Siapa yang ke surga gitu ya. Memang surga itu sekarang. Surga itu sekarang. Nah, itu dia. Karena kamu pemikir surganya itu kan takut mati kan. Iya, tapi jangan sekarang, Pak. Lah, kalau saya ya, saudara ya. Kalau siapa yang pengen uang 1 miliar, semua pada ngacung. Tapi jangan sekarang, Pak. Tidak mungkin, saudara. Kalau bisa malah sekarang ya, Pak. Ayo, belum transfer, udah patung janji, belum transfer ditagih terus. Siapa yang ingin masuk surga? Tapi nanti, Pak. Lu sekarang. Sekarang, surga itu sekarang. Bagaimana kamu menikmati surgamu itu, saudara? Bagaimana cara kamu mengerti, memahami surga? Saya selama di Israel ini saya sampai gedek-gedek ya, saudara ya. Nggak lepas dari ritual. Akhirnya, karena kebetulan kita kelompoknya campuran, karena kemarin kan kita tunda 2 kali. Jadi peserta dari komunitas kita sendiri hanya sekitar 6 orang. Ya, saudara ya. Hanya 6 orang, tambah plus saya 7 jadinya ya. 1, 2, iya. Jadi kita hanya sedikit, cuma plus ada kelompok lain, jadi yang grupnya Hagios itu ya. Nah, kalau punya mundur ya, ada 5 orang yang mundur ya, saudara ya. Kalau saya, jadi harusnya kita main bisa ber-12, kalau 12 itu udah cukup sebetulnya. Nah, tambah kelompoknya yang dari Jakarta ada 5 orang lagi, jadi harusnya 17. Kita tuh harusnya 17, yang mundur 5. Saudara ya, kalau nggak kita enak jalan kita
ini ya, kita bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi untung kita kemarin ke Yerusalem ya, kita bisa melihat banyak hal. Tapi balik lagi saudara, gunanya apa sih? Supaya kita mengerti ketika orang pergi ke Yerusalem, kenapa orang ingin pergi ke Yerusalem, ya kan? Kenapa orang Israel ngotot ingin Yerusalem dikuasai kembali sepenuhnya, nggak boleh dibagi dua? Ya karena di Yerusalem lah mereka menerima pengajaran-pengajaran Tuhan. Yerusalem itu namanya Bukit Sion, itu Yerusalem itu ya, yang sekarang jadi kota Yerusalem itu Bukit Sion. Nah, kalau yang namanya Gunung Muria, ya, puncaknya Bukit Sion, puncaknya itu, ya, itu kan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat itu, sama Yerusalem Timur. Maka puncaknya itu adalah Bukit Muria, tempat Abraham hendak mempersembahkan Ishak anaknya, saudara ya. Di mana ada katakan Jehovah Jireh, Muriyah, ya Muriyah, ya, artinya Tuhan menyediakan. Saudara, ada hal yang menarik sekali ketika kamu ingin menikmati kerajaan Allah. Ya, maka sebetulnya kamu sedang menikmati kelimpahan. Kalau kamu mengalami kerajaan Allah, kalau bilang siapa mau masuk surga, ya, surga itu kan tempat bertata Allah. Kan kita pengen ke sana kan? Kapan? Nanti Pak, sekarang. Jadi kalau Anda belum merasakan surga, biasanya Anda takut mati karena Anda tidak merasakan surga. Siapa yang takut mati? Berarti Anda belum merasakan surga. Nah, itu cara paling gampang buat mempertanyakan diri sendiri. Sebab kalau kamu hari ini sudah merasakan surga, kalau hari ini kamu ada di puncak Bukit Sion, yaitu Bukit Gunung Moria, ya Jehovah Jireh, maka kamu tidak takut lagi. Kenapa namanya Muria? Kenapa enggak namanya Jehovah Nisi? Kenapa namanya enggak Jehovah Shalom? Kenapa enggak Jehovah Rafa, saudara? Pikir enggak itu, saudara? Kenapa Gunung Muria itu berasal dari kata Jehovah Jireh ya? Allah menyediakan. Mengapa tidak Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sebaot? Mengapa Bukit Muria, di mana Abraham menyediakan korban bakaran buat Yehova? Berkat Abraham, karena imannya Abraham di Gunung Muria, artinya sudah berhenti utang-utang. Sebab puncak debik tempat para dewata, ya, atau tempatnya Yehova adalah Bukit Sion, adalah surga kita. Kalau hari ini kamu ada di surga, nggak usah nunggu mati, sekarang bisa. Maka sebetulnya di situ Tuhan menyediakan. Ketika Abraham mengalami berkat yang luar biasa, dia didahului dengan apa? Mengorbankan. Alias apa, saudara? Apa yang kamu miliki? Belajar berkorban. Belajar, saudara. Harga diri, ya udah, korban. Harga diri. Apa sisa ya yang berharga dalam hidupmu? Ya kan, berkorban. Asal jangan nanti para suami-suami berkata, aku mau korbankan istriku, Pak. Jahat nih suami-suami nih emang nih ya, saudara. Aku mengorbankan istriku. Bukan begitu, saudara. Kamu, ya kamu yang paling berharga. Egomu itu, kesombonganmu itu, bukan istrimu. Suami-suami dengan senang hati, istri-istri dengan senang hati juga. Suamiku Pak, tak korbanin Pak. Tapi Tuhan minta anakmu. Ayo gimana tuh? Korban dari kita dulu. Hati yang rela, hati yang ikhlas senantiasa setiap hari ketika dihina, ketika disakiti, ketika kamu dipermalukan di depan orang. Korban dari dirimu sendiri dulu, saudara. Ya.
Korban dari dirimu sendiri dulu. Kedua, ya, korban dari uangmu. Tadi itu korban perasaan, korban harga diri. Kan korban uangmu, saudara. Anda ingat Jehovah Jireh di bidang apa? Uang, ya uang, kamu kudu korban. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemana? Ke gereja. Kalau gereja itu berdiakonia, begitu memelihara orang-orang miskin, maka kamu kasihkan uangnya ke situ. Tapi kalau gereja itu tidak berdiakonia, jangan. Ada seorang hamba Tuhan, pokoknya kita menabur pasti akan menuai, menabur banyak akan diberkati banyak. Ya kalau saya enggak ya saudara ya. Naburnya di mana? Saya ini orang pertanian. Saya ngerti, kamu mau nabur di mana? Hati-hati jangan sembarangan nabur, enggak berbuah. Nabur itu di tempat yang subur. Kamu lihat, tempat yang subur itu apa? Tempat yang subur adalah di mana orang-orang berbuah. Bukan gedung, bukan menghasilkan gedung. Aduh, saya kadang-kadang kamu menabur buat gedung ya. Menaburlah untuk memberi makan. Ya menaburlah, makanya saya nggak pernah minta urunan beli mobil buat saya, saudara. Nggak pernah. Karena kamu tidak akan diberkati. Ya, kalau kamu royal kasih saya mobil saya seneng, tapi saya sudah punya mobil ya, saudara nggak usah. Tapi saudara menaburlah untuk memberi makan, karena itulah kebutuhan yang paling mendasar. Satu, ya berkorban apa? Karakter kita, daging kita. Dua, uang kita. Ya saudara ya, dua hal itu. Maka kita naik ke Bukit Sion dengan hati yang kudus, hati yang penuh dengan kesucian. Maka kita akan naik ke puncaknya, yaitu Gunung Muria, Jehovah Jireh. Kamu mau Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidupmu. Beri yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Ya, dengan apa saudara? Anda belajar korban dagingmu, korban uangmu. Tuhan Yesus memberkati. Pak HW minta tolong doa berkat lagi ya sampai hari Kamis. Saya baru pulang ke Belanda hari Kamis ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.